dari guna teorinya seperti apa, ya beberapa konsep-konsepnya sudah banyak dibahas ya. Ini mungkin sedikit tambahan dari saya dan beberapa dari yang ada di pemaparan mungkin akan saya lewatkan juga, itu saya lewati juga ya, teman-teman bisa belajar mandiri mungkin ya, kemudian baca kembali bukunya ya, terutama ya tentang kriminalitas. Sebelum dari masuk ya ke rasionalitas ya daripada orang bertindak kriminal, pembagian atas tindakan kriminal ada dua bagian secara teori. Jadi ada kejahatan terhadap orang, personal crime ini merupakan korban kejahatan yang sendiri ya, terhadap orang yang berada di dalam bahaya fisik terutama ya, yang sifatnya yang melukai korban ya, banyak tindak kejahatan ya. Dan untuk kejahatan yang lainnya ya, yang lainnya ini ada mencuri properti gitu ya. Tapi si pelakunya ini melakukan tindak kekerasan untuk memaksa korbannya ya. Ini termasuk juga ke kejahatan terhadap orang atau personal. Kemudian property crime yang kedua, kejahatan atas properti ini merupakan kejahatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya, alih-alih yang dibandingkan dengan cara kekerasan terhadap orang ya, yang melukai korbannya. Misalkan yang pembobolan rumah gitu ya, yang secara ilegal kemudian juga pencurian ya, baik itu pencurian yang ada di dalam rumah maupun pencurian nggak tangkap sih menurut gue kalau menurut saya yang bersiram langsung mati ini sih nggak kenal sama yang baru adapun ya tingkat investasi atau kerentanan menjadi korban yang divariasi berdasarkan terutama pendapatan, tingkat pendapatan, kemudian juga lokasi tempat tinggal ya. Dan kemungkinan juga harus juga akan masuk ini karena bukunya memang dari mereka dalam isu ras ini sangat concern ya. Ini masuk ya dalam kulit hitam juga. Dari segi pendapatan ya, misalkan untuk kejahatan kekerasan ya, ini dia semakin menurun ya, seiring dengan meningkatnya pendapatan. Tapi kelompok pendapatan terendah yang memiliki tingkat kerentanan yang relatif lebih tinggi ya, dan perbedaan antar kelompoknya dengan pendapatan lain ini berdasarkan dari penelitian ya, yang ada di dalam buku. Kemudian dari segi lokasi ini tingkat kerentanan ya paling rendah ya, ini terjadi di daerah pedesaan ya, dan paling tinggi di perkotaan pusat ya. Sedikit mengenai rasionalitas kriminal. Jadi pada dasarnya setiap orang punya jenggot, baik itu yang tidak melakukan tindak kejahatan ya, ataupun juga yang melakukan tindak kejahatan itu ya bersifat mempunyai sifat rasional ya. Dan akan melakukan kejahatan tentunya jika manfaatnya melebihi daripada biaya. Dan kebanyakan orang yang memiliki keengganan dasar ya untuk terlibat dalam perilaku sosial ya, karena dia rambutnya panjang nggak sih? Konsep ya biaya penderitaan atau invest cost ya, ketika mereka melakukan tindak kejahatan. Berkaitan dengan rasionalitas ya dari tindak kejahatan ya, tentunya juga kita berbicara juga mengenai tingkat kepuasan ya, atau utility ya, atau utilitas ya, daripada tindakan seorang untuk melakukan tindak kejahatan. Pakai kacamata juga harusnya juga. Jadi tentunya yang keputusan melakukan
kejahatan ya dia didasarkan pada maksimisasi dari utilitas ya. Jadi memaksimalkan utilitas ya. Jadi adanya ya tentu adanya manfaat moneter atau manfaat secara yang diuangkan gitu ya ke dalam konsep ya, dan utilitas ya atau konsep kepuasan. Nah, asumsi daripada utilitas ini ya, itu mencerminkan asumsi diminishing marginal of income di ketika pendapatan seseorang itu meningkat, ketika pendapatan seseorang itu meningkat, pada awalnya ya mungkin ya, dia akan lebih puas gitu ya, tapi pada titik tertentu ya penambahan income, jadi dia penambahan income dia akan lebih sedikit lagi ya untuk merasakan tingkat kepuasan. Dan ini yang biasanya ya terjadi ya pada tingkat kejahatan yang sifatnya ya, itu ya, seperti korupsi ya dan lain-lainnya. Ini sih ngawur ya sih ngomong tapi dia tadi kiai coba di pemimpin. Kemudian dari tingkat equilibrium daripada kriminalitas ya, ini karena memang apa yang dihasilkan dari utilitas ya kemudian yang harus diuangkan atau dimonetär gitu ya, karena memang hal tersebut ya tidak terlihat langsung ya secara nilai uangnya, itu ya pasti kita akan menggunakan konsep marginal cost dan juga marginal benefit lagi ya, untuk melihat ya equilibrium dari sebuah kriminalitas, di mana harga adalah manfaat yang dilakukan oleh seorang tindak kriminal yang sama dengan hasil jarahan yang diperoleh dari tindak kejahatan ya, dan kurva penawarannya yang menunjukkan bagaimana jumlah kejahatan yang dilakukan ya, dia meningkat seiring dengan misalnya sebuah tindak kejahatan ya atau sebuah hasil daripada barang-barang tindak kejahatannya. Dia positif ya, dia positif, kemungkinannya positif ya karena penjahat ya bervariasi dalam biaya beruang dan biaya penderitaan dari mereka ya. Kemudian kurva marginal benefit ya, dia memiliki kemungkinan yang negatif ya dari target kejahatan yang bervariasi ya, dalam jumlah jarahan yang tersedia dan tingkat kesulitan yang untuk mendapatkan. Emang lagi sore hasilnya rusak apa? 25 aja. Nah, tentu ya keseimbangan atau di perpotongannya, di mana manfaat marginal sama dengan biaya marginal dan untuk 60 kejahatan pertama ya, jadi di sini misalkan titik keseimbangannya ada pada jumlah kejahatan jumlah kasus sebanyak 60, maka manfaat marginal ya, dari jarahan yang melebihi biaya marginalnya sehingga jumlah keseimbangan kejahatan ya adalah 60. Berarti ya, penjahat berhenti dia pada 60 kejahatan karena untuk kejahatan yang sudah 61 ya, ini secara makronya ya kalau dia negasikan gitu ya, dia marginal manfaatnya marginal biayanya dia melebihi jarahannya ya, dan itu tambahan ya kejahatan tambahan yaitu yang dianggap yang
dari pelaku kriminal ya yang rasional yang menyatakan bahwa biaya kejahatan ya, bagi penjahat ya ditentukan oleh beberapa variabel. Tentunya ada probabilitas untuk dia ditangkap ya dan dipenjara, kemudian juga tentunya ya lamanya masa hukumannya ya. Dari situ ya ada biaya peluang dari waktu yang dihabiskan selama dia di penjara dan biaya penderitaan ya dari kejahatan ya, ketika dia tertangkap dan masuk ke penjara. Ini kalau lihat ada yang pasirnya terus ada yang nggak lihat nah kalau ini dari segi non-ekonominya ya, dari segi sosialnya ya, peluang daripada legal hukum ya dan juga kejahatan ya. Jadi ini juga ada kaitannya juga ya dengan pendidikan, peningkatan upah, ya, meningkatkan biaya peluang dari kejahatan. Jadi kalau peningkatan ya adalah satu itu di sini macamnya adalah pencegahan, ya. Kemudian peningkatan upah untuk pekerjaan yang legal, jadi meningkatkan biaya peluang dari kejahatan dan juga mengurangi dari sisi supply yang penawaran dari kejahatan. Di rumah aja ada abang ya untuk balik gitu. Kemudian dari segi pendidikan ya sebagai kebijakan anti kriminalitas ya. Kita udah balik tadi siang. Pendidikan yang mengurangi kejahatan dengan meningkatkan peluang untuk bekerja secara legal. Jadi dari segi upah ya, kemudian juga dari segi sebelum upah ya tentunya dia menyiapkan pendidikan dulu untuk sebagai investasi, sebagai modal manusia ya, sebagai modal ya dari pendidikan ya. Dan itu ya cenderung untuk mengurangi jumlah kejahatan. Nah kejahatan di kota besar ya, kejahatan di kota besar ya seperti yang tadi di awal bahwa kecenderungannya ya jumlah kasusnya itu lebih besar di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Karena yang pertama ya faktornya ya lebih banyak barang jarahan ya yang ada di perkotaan. Jadi kalau kota besar memiliki target yang lebih dinilai lebih menguntungkan ya karena ada banyak sekali barang-barang yang bisa dijarah gitu, dinilai bisa dijarah. Kemudian probabilitas penangkapannya ya, berdasarkan penelitian ini nilai yang lebih rendah terang kono daripada karena kumpulan daripada orang-orang tindak kumpulan daripada tersangkanya ini lebih banyak, lebih besar ya, dan juga menyebar sporadis ya. Kemudian ya, ini warga yang lainnya yang ada di kota besar yang cenderung dia personal cenderung kurang ya dalam membantu tetangganya ya dinilai seperti itu. Jadi memang ya faktor-faktor dari sosialnya pun ya dan membuat ya kejadian di kota besar ya tindak kejahatan di kota besar ini ada. Kemudian ya lebih banyak rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan yang juga mengapa ya salah satu faktor ya dari kejahatan di kota besar ini ada ya. Kemudian dari konsep yang terakhir yang mengenai peranan dari negara, jadi dia merupakan ya ada penurunan kejahatan dari situ ya dari penjara ada 3 cara untuk menurunkan kejahatan ya. Tentunya yang pertama adalah pencegahan ya. Jadi ancaman yang dilihat ya, ancaman yang
dilihat oleh pelaku kejahatan ya, meskipun dengan rasionalitas yang tadi sempat dibahas begitu ya, untung ruginya ya, itu dapat diperhitungkan, tapi ya dengan adanya ancaman ya, dari adanya penjara dan hukuman ya, tentu ya ini merupakan tindakan preventif atau pencegahan. Kemudian mengisolasi penjahat dari calon korban yang mencegah terjadinya kejahatan ya. Jadi ada manfaat menjaga penjahat tetap tergolong sama dengan jumlah kejahatan yang dicegah ya, yang dikalikan dengan biaya lagi. Dan tentunya ya ada rehabilitasi ya, jadi penjara dapat meningkatkan ya ini sikap ya, atau tingkat keterampilan ya yang ada di narapidana, yang tentunya ya harapannya ya setelah keluar ya membuat mereka cenderung lebih sedikit ya untuk melakukan kejahatan ya setelah keluar dari penjara. Beberapa juga mengenai rehabilitasi ya, mungkin juga ya banyak juga ya kasusnya ya setelah di penjara, keluar penjara ya kadang ya banyak bahkan ya kasusnya ya orang tersebut ya masuk lagi ke dalam penjara yang disebut residivis ya, rehabilitasi narkoba itu kemungkinan ya dia tidak efektif, dinilai tidak efektif karena sulit untuk mengubah antisosial yang membuat seseorang tentang ada kejahatan dan pada saat penjahat yang mencapai tahap rehabilitasi penjara ya dia telah melakukan perubahan kejahatan dan sudah mungkin ya ini mendarah daging dan sulit untuk membuat peluang legal lebih menguntungkan daripada kejahatan. Jadi ya dilihat lagi ya kalau misalkan cost benefitnya untung ruginya ya seorang pelaku kriminal yang dalam melakukan tindak kejahatan bisa jadi ya kejahatan itu juga masih lebih menguntungkan ya ketimbang dari hukumannya. Itu tentu juga penegakan hukuman, kemudian juga kepastian hukum ya itu secara teori dan secara normatif begitu yang harus dilakukan. Oke, ada pertanyaan mungkin? Boleh silakan. Apakah di realisasinya itu kita mabuk juga tentu punya teknologi yang sama kayak pasar barang biasa, mengingat keputusan orang untuk melakukan kriminal itu sering dipengaruhi sama faktor non ekonomi, kayak emosi, norma sosial dan tekanan lingkungan. Ya ini pandangan pribadi ya berkaitan dengan kriminalitas, kemudian juga berkaitan dengan bagaimana seseorang secara rasional yang mempengaruhi tindak kejahatan ya dari segi ekonomisnya. Kalau misalkan kita lihat ya kebanyakan ya, tindakan-tindakan kejahatan ya terutama berdasarkan pembagiannya yang di awal korban ya itu yang motif dasarnya ya adalah motif ekonomi dalam arti ya ketika pendapatan seseorang ya ini dilihat ya, atau dia putri gitu grafik itu satu di tengah satu gitu nggak ada apa-apanya lagi menentukan catur akan melakukan tindak ini yang rasional ya tidak kejahatan ketika dia berpikiran ya bahwa nilai daripada hukumannya itu jauh masih lebih rendah sehingga dia berbuat jahat itu menguntungkan. Itu misalkan kalau misalkan kalau misalkan masyarakat
kecil ya mungkin ya yang melakukan tindak kejahatan ya, mungkin itu mereka melakukan itu di luar rasionalitas. Tapi kalau misalkan kita lihat ya para pelaku korupsi ya, koruptor gitu ya, mereka misalkan kita tahu bahwa mereka mengambil atau ya dia mengambil uang negara misalkan 5 miliar, 10 miliar, ya, 20 miliar, bahkan lebih dari itu. Tapi ketika masuk penjara mungkin juga dia penjara cuma 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun ya, dan itu ya dirasa dia dinilai masih menguntungkan mereka gitu dibandingkan dengan dia berperilaku ya taat hukum. Jadi ya itu yang membuat si rasionalitas mereka ya, si rasionalitas itu dia timbul ya adanya ya ketika ya memang dilihat ya dinilai dirasa ya keuntungannya itu jauh lebih besar ya dibandingkan hukumannya. Walaupun memang ya peluang itu ya berkaitan dengan peluang maka hukuman juga iya berkaitan lagi dengan nilai informasi terkait dengan penegakan hukuman dan juga hukumannya seperti apa gitu. Itu mungkin sih ya kalau dari anggota pribadi ya. Ada mungkin anak-anak jadi kepolisian itu bukan sama kayak pasar barang di sekitarnya. iya memang ya dalam pendekatan marginal benefit, marginal cost gitu kalau kita lihat ya, ini adalah merupakan pendekatan daripada sebenarnya mirip-mirip eksternalitas gitu. Dia kan memang nggak ada nilai uangnya gitu, tapi kita berusaha ya, mencoba untuk menilai atau menguangkan ya, dari sebuah tindakan mirip-mirip dengan eksternalitas. Jadi yang mirip-mirip ya, walaupun konsepnya ya berbeda juga gitu, tapi perlakuannya ya marginal cost, marginal benefit itu yang hampir dengan pasar. Jadi dia mencoba menilai sesuatu yang tidak ada pasarnya. Yang dalam tadi kamu salah? Kenapa aku misalnya terkait dengan PPT awal, slide awal tadi dikatakan bahwa tingkat viktimisasi itu lebih tinggi di pendapatan rendah. Itu kenapa ya Pak? Bukannya biasanya diincar orang berpendapatan tinggi gitu, diincar kekayaannya, kenapa malah yang berpendapatan rendah yang jadi seringkali jadi korban? Oke, ini berkaitan tentunya ya bagaimana ya mungkin kalau di Amerika ya adanya hakim atau judge-nya ya itu berdasarkan penilaian itu berdasarkan kasus yang sama di ketika ya sebelumnya menangani kasus yang sama. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat betapa timpangnya ya yang ada di Indonesia begitu ya, kemudian bahkan sampai ada kehidupan yang hukum itu ya tajam ke bawah ya untuk ke atas begitu ya, dan ya biasanya korban-korban ya daripada ya viktimisasi atau kerentanan korban untuk tingkat pendapatan rendah ya ini karena mereka ya selain si biaya daripada biaya penderitaan ini ada ya, biaya penderitaan ini ada untuk ya baik untuk tidak hanya di tingkat pelaku kejahatannya gitu ya, tapi juga adanya juga ya di tingkat di si korbannya juga gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kita lihat ya dari segi utilitas yang ada, kemudian juga berpengaruh juga terhadap bagaimana utilitas itu kan kepuasan daripada ya orang-orang yang misalkan dia berpendapatan rendah ya, ketika dia menjadi korban di tindak kejahatan ya dia pasti si biaya penderitaannya ini ya lebih
tinggi gitu, karena ya ketika pendapatannya rendah ya dia peningkatan pendapatannya ya itu dia akan lebih merasa utilitasnya lebih naik ya, tingkat kepuasannya lebih naik. Begitupun juga dengan kalau misalkan pendapatannya berkurang ya akibat penjarahan, ya, akibat pencurian properti ya tentu juga tingkat utilitas daripada ya orang yang dengan berpendapatan yang relatif lebih rendah itu ya tentu akan merasa kehilangan yang lebih parah ya dibandingkan dengan yang income-nya lebih tinggi. Jadi penilaiannya adalah ya kalau dari penelitian adalah ketika bagaimana tingkat utilitasnya ini. Oke. Ada lagi? Mungkin itu ya dari saya ya untuk utilitas. Kemudian untuk berikutnya ya kita akan ketemu lagi ya mungkin di bulan Mei. Ya, besok udah bulan Mei gitu ya. Kemudian nanti untuk tanggal-tanggalnya saya akan konfirmasi lagi, tapi untuk berikutnya ya, untuk kayak gini melawan Abraham ini kalian di pertemuan selanjutnya ya melakukan presentasi mengenai kebijakan perumahan yang di kecil gak seru anjing aplikasi. The problem with one is they're not making it anymore. Di pertemuan selanjutnya yang di pertemuan ya kemudian kenapa aku tadi ini mancing itu HP itu HP ku nggak belum mati yang ini. Apa tuh besok kan nanya